Kalian bisa konsultasi juga ke saya, kalian bisa follow Instagram saya Gary Sutrisno. Oke, next. Nah, peraturan webinar hari ini, yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel, Viners kalian tersambung dengan internet yang stabil. Terus, Viners dimohon untuk mematikan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, agar tidak mengganggu narasumber. Terus peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kolom percakapan. Di kolom chat ya, Viners, dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan pantas. Terus, saya selaku moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Jika peserta membutuhkan rekaman, silakan menghubungi admin fingram.id melalui grup Telegram untuk keterangannya lebih lanjut. Kalian juga bisa nanti saya akan kasih list kontak-kontak yang dapat dihubungi. Terus juga buat Viners yang membutuhkan e-sertifikat juga bisa menghubungi admin Fingram melalui grup Telegram. Terus sertifikat akan dikirim paling lambat 7 hari kerja melalui Telegram. Dan yang terakhir, nggak lupa karena hari ini kita akan buat semacam dream board gitu ya, resolusi bareng-bareng, kita nggak sekedar teori. Harapannya Viners juga menyediakan kertas dan ballpoint. Dicatat bareng-bareng nih resolusinya apa, cara mencapainya bagaimana. Oke, next. Nah, kenapa Viners perlu webinar hari ini, gitu ya? Apalagi di tahun yang baru. Biasanya di tahun yang baru punya tujuan-tujuan baru nih. Kalau saya pribadi, saya pingin agak kurusan, punya body yang fit. Nah, gimana tuh cara mencapainya? Kan kayak gitu. Kenapa kok harus punya tujuan ya? Kalau Viners berjalan tanpa tujuan, gitu. Viners misalkan nih keluar dari rumah, keluar dari kos-kosan, naik motor atau naik mobil, nggak tahu jalannya mau kemana gitu. Apa yang terjadi? Viners akan tersesat, kayak gitu kan? Terus juga kalau Viners nggak punya tujuan yang tepat, gitu maka juga akan membuang-buang waktu, capek-capekin tenaga, habis-habisin energi, dan akhirnya apa? Nggak efektif gitu dalam berjalannya waktu. Nah, oleh sebab itu, cepat atau lambat, Viners perlu nih membuat resolusi tahunan. Nah, dengan adanya webinar hari ini, cocok banget untuk Viners yang mau bikin resolusi tahun 2021. Nah, harapannya di webinar ini, kamu akan mengerti caranya untuk, satu, membuat tujuan keuangan yang bisa tercapai. Jadi achievable, nggak hanya di angan-angan, nggak hanya di atas awan saja, tapi sangat mudah untuk dicapai. Terus memahami kapasitas dirimu. Yang ketiga, mengerti cara mendapatkan uang tambahan. Nah, ini yang banyak yang paling suka nih. Terus yang keempat, mengerti cara mengelola uang. Jadi setelah kalian dapat uang, kalian juga harus tahu nih cara mengelola uangnya gimana untuk mencapai tujuan tersebut. Ada quote yang bagus dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Nah, jangan sampai kalian nggak planning sama sekali gitu. Kalau kalian nggak planning sama sekali, artinya kalian ya merencanakan untuk gagal. Nah, oke, next slide. Oke, narasumber kita hari ini, speaker kita, the one and only Bro Ian Renansa CFP. Nah, beliau adalah founder dan CEO Fingram Indonesia sekaligus rektor nih. Kalau ada kampus Fingram, beliau adalah rektor gitu. Beliau adalah seorang financial coach bersertifikasi Certified Financial Planner atau CFP yang ahli dalam pencatatan keuangan pribadi. Terus berpengalaman lebih dari 8 tahun dalam menangani keuangan ekonomi dan strategi bisnis perusahaan, serta 4 tahun dalam menangani permasalahan keuangan non-perusahaan. Terus beliau juga memiliki ambisi untuk bisa membantu orang-orang bisa juga diberikan mereka dengan membantu potensi orang untuk bisa meningkatkan penghasilan. Nah, mulia sekali kan? Jadi teman-teman di Fingram ini punya visi dan misi untuk membantu Viners sekalian khususnya di bidang keuangan. Nah, dan jangan lupa setelah kalian mendapatkan insight, mendapatkan
bantuan dari setiap webinar, atau mungkin di grup Telegram Fingram, atau bahkan di Instagram feed Fingram, Finers jangan lupa juga berbagi ke teman-teman yang lainnya juga. Oke? Nah, ada satu quote dari Bro Ian nih. Saya kaya, saya bahagia. Amin. Nah, next, Bro. Oke, tanpa panjang lebar, agenda hari ini akan mencakup 3 hal. Pertama, kenapa resolusi tahunan cenderung gagal? Kedua, tujuan, keadaan, alasan, dan cara untuk mencapai resolusinya. Terus yang ketiga, bagaimana cara mempercepat tercapainya tujuan. Asik. Sudah siap mau berhasil? Angkat jempolnya. Oke. Next slide. Nah, sebelum kita mulai, ayo buka dong kameranya. Kita mau foto bareng dulu. Silakan di-open kameranya. Yuk. Bro Ian, ininya apa, share screen-nya dimatiin dulu, Bro. Oke. Ayo yang lain. Aku hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini banyak nih wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng nih. Oke, aku print screen dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut Bro Ian. Oke. Sekarang waktu dan tempat saya berikan ke Bro Ian. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak dosen Fingram, Pak Geri Sutrisno. Ya, ini dosen tetap Fingram ya di sini. Oke, teman-teman sekalian. Sorry sebelumnya. Sorry Bang Ian, di record dulu ya. Oh iya, udah. Sudah ya, oke. Beres. Oke, thank you. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada yang pernah nonton film The Matrix yang diperankan Keanu Reeves sebagai Neo dan Lawrence Fishburne sebagai Morpheus, nah ini gambar ini, kelihatan ya gambarnya, ada Morpheus. Dia lagi pegang pil merah dan pil biru. Ini ceritanya Neo itu dikasih pilihan antara pil biru, yaitu tetap hidup dalam mimpi, jadi aman, nyaman, ngalir aja, nggak usah ngapa-ngapain deh gitu. Tapi ya dapatnya itu aja. Tapi dia juga diperbudak sama robot. Atau pil merah, yaitu bangun ke kenyataan yang keras dan penuh perjuangan, tapi bebas dari perbudakan. Nah, kalau teman-teman dikasih nih pilihan seperti itu, pilih yang mana? Coba ketik di chat deh. Pilih pil mana? Mau pil merah atau pil biru? Kalau pil biru itu tetap di alam mimpi ya, maksudnya tetap di tempat yang nyaman, yang enak, tapi diperbudak sama robot. Atau pil merah nih, mau bebas nih, agak keras perjuangannya, tapi bebas. Silakan ketik di chat dulu. Waduh, ini mana chatnya nih? Udah pada nonton ya film The Matrix nih? Pil merah, wah pil merah, wah merah semua, mantap. Saya pil biru aja lah, tetap di mimpi. Iya betul, kebanyakan pilih pil merah, termasuk si Neo-nya itu sendiri. Karena memang nggak mau kan diperbudak untuk apa, lebih baik memperjuangkan gitu kan, dan bebas. Tapi kenyataannya 90% dari kita itu lebih, tanda kutip, memilih pil biru. Kok bisa ya? Nah itu kita lihat nanti kenapa tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Kalau salam saya biasanya salam yang tadi tuh, quote saya. Apa kabar? Saya kaya, saya bahagia. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di hari Sabtu yang cerah ini, masih pada semangat untuk belajar, ini luar biasa banget. Dan semoga sehat selalu ya, baik tubuhnya, fisiknya maupun dompetnya, pikirannya juga semuanya sehat. Dan ingat terus untuk
terus menjaga protokol kesehatan nih. Kalau sebelumnya itu 3M, sekarang jadi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir, dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Bosen ya di rumah terus ya nggak? Enakan kan ketemuan nih kalau ada webinar, jadi offline webinar, offline seminar gitu. Kita ketemuan enak gitu. Nah, topik hari ini kita akan membahas mengenai Financial Resolution 2021 atau Resolusi Keuangan 2021. Ada yang sudah bikin? Mudah-mudahan pada udah bikin nih. Kalaupun belum bikin nggak apa-apa, nanti kita bikin sama-sama mumpung masih awal tahun, mumpung masih Januari, kita belum pindah bulan. Kita lihat nih apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ngajak teman-teman dulu nih untuk time travel. Ini sebenarnya lebih enak kalau kondisinya tuh lampu dimatikan terus sambil tutup mata. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Silakan buka mata. Jadi kita akan melintasi ruang dan waktu dulu. Kalau kata SpongeBob tuh imajinasi. Kita akan berimajinasi dulu karena menurut Stephen Hawking itu time machine itu ada di pikiran kita nih. Jadi kita akan coba ya untuk time travel dulu. Silakan bayangkan, tutup mata lebih khusyuk, buka mata juga nggak apa-apa. Bayangkan teman-teman ada di usia 70 tahun. Ini di sini masih di bawah 70 tahun semua kan ya? Mudah-mudahan iya ya. Bayangkan situasi saat itu, 70 tahun, teman-teman ini lagi udah 70 tahun usianya, udah tua lah pastinya. Ada yang mungkin duduk, ada yang sambil berdiri. Bayangin lagi seperti apa sekeliling teman-teman pada saat itu. Misalnya lagi duduk di rumah, rumahnya kayak apa? Bagus kah? Rumahnya mewah misalnya atau misalnya udah rumah yang sama tapi udah mulai lapuk gitu, mulai ini. Bayangkan aja apapun yang dibayangkan tidak masalah. Dan bayangkan juga ada siapa aja di situ. Ada pasangan masih ada mungkin, ada anak, cucu. Apa yang dirasakan sama teman-teman? Apa yang kira-kira pada saat itu ngerasanya apa tuh? Apakah bangga dengan pencapaiannya yang 70 tahun itu? Misalnya karena, wah rumahnya mewah nih, mobilnya bagus. Anak kuliah di luar negeri, sukses gitu. Saldo rekening banyak. Sudah? Nah, itu sudah terbayang ya semuanya. Kalau sudah terbayang, kita akan sama-sama naik kereta sekarang. Bayangkan teman-teman lagi naik kereta nih. Lagi ada di kereta, masih 70 tahun tadi ya, masih tua tuh. Tapi udah duduk nih posisinya. Posisinya duduk di kursi kereta. Keretanya tembus pandang. Keretanya jalan mundur, pelan-pelan. Jadi waktu itu berputar secara terbalik. Teman-teman bisa lihat di tangan teman-teman sendiri, itu keriput-keriputnya mulai pelan-pelan itu mulai menghilang. Hampir nggak ada gitu ya. Jadi mulai 70 tahun, 60 tahun, pelan-pelan, 55 tahun, 50 tahun. Nah, sambil melihat tangan, di sekeliling itu ada kejadian-kejadian nih, karena kan keretanya tembus pandang ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat keluar. Teman-teman bisa lihat selama rentang waktu itu sampai 70 tahun tersebut, apa yang udah dilakukan nih sama teman-teman? Apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai posisi yang tadi? Misalnya nih, contoh terbayang udah ada yang jadi pedagang baju gitu, udah punya ribuan toko. Nah, itu kelihatan di sana nanti, ada tokonya kelihatan, terus ada teman-teman sendiri lagi sibuk misalnya ngobrol sama karyawan toko, atau jadi VP misalnya karyawan posisinya VP, ada rapat penting jadi pembicara, atau misalnya ada yang ibu rumah tangga, anaknya udah mulai itu ada yang kuliah sukses, wah banyak prestasi misalnya. Nah, ini semakin mundur, kita akan semakin mundur, tapi masih kelihatan itu di sekeliling. Apa yang terjadi, diimajinasikan saja. Apapun yang terjadi, kira-kira di 60 tahun kemudian, di 60 tahun, di 50 tahun usia, di 40 tahun, makin mundur sampai ke usia sekarang. Jadi dalam kereta ini akan mundur terus dalam hitungan 5, itu akan mundur sampai posisi usia sekarang ya, sampai posisi pada saat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah sampai keretanya di posisi sekarang.
Apa yang teman-teman rasakan sekarang? Mungkin ada yang nggak ngerasain apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin imajinasinya kurang. Macam-macam ini. Ada yang bisa ngerasa, oh iya ya, saya ngerasa kok impian saya kurang nih kayaknya, di sana kosong gitu. Awal-awal saya melakukan ini namanya, teknik ini sebenarnya nanti teman-teman bisa lakukan sendiri sebenarnya di rumah nih. Teknik ini namanya timeline therapy. Dari Ted James ya, itu cukup terkenal, nanti boleh lihat TAD James di googling. Ini timeline therapy ini untuk melibatkan perasaan kita, untuk melibatkan emosi kita, dan untuk melibatkan imajinasi kita dalam melihat pandangan ke depan nanti. Dan ini sangat-sangat berguna banget. Ini pertama kali saya lakukan itu, saya pun nggak ngerasa gimana-gimana. Tapi kedua kali, ketiga kali, baru saya ngerasa, oh iya ya, ini kerasa nih, ada sesuatu gitu, ada apa yang saya lakukan, apa yang saya ingin saya capai, yang sudah saya capai itu kok lama-lama kelihatan jelas gitu. Di usia sekian, walaupun saya belum nyampe usia tersebut ya. Gitu. Nah, jadi tadi itu kita latihan untuk melibatkan imajinasi dan perasaan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu hal terpenting yang nantinya akan saya jelaskan. Oke? Nah, kita masuk nih langsung. Untuk yang pertama, kita udah ada di masa sekarang ya, jadi jangan nyangkut di masa depan dulu nih. Kita udah balik lagi ke masa sekarang. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Kenapa resolusi tahunan cenderung gagal? Nah, ini kan yang jadi bahan pertanyaan sebenarnya ya. Ini juga jadi suatu hal yang bikin orang-orang tuh trauma untuk bikin resolusi tahunan. Termasuk saya dulu. Sampai 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Itu saya termasuk rajin bikin resolusi tahunan, tapi nggak pernah sampai-sampai. Wah, akhirnya pada satu titik, oh ini toh penyebabnya gagal. Jadi kalau kita lihat dulu nih, di tahun 2018 itu ada sebuah penelitian nih dari webstatista.com, itu resolusi paling populer ini kayaknya sepanjang tahun sebenarnya untuk setiap orang itu, yang pertama menjadi lebih sehat, terus mulai berolahraga, menyimpan uang lebih banyak, merawat diri lebih baik, membaca lebih banyak, mulai pertemanan baru, pelajarin ilmu baru, dapat pekerjaan baru, mulai hobi baru. Ini resolusi paling populer, mungkin di tahun-tahun lainnya juga sama, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ditambah ada ini nih, riset yang dilakukan oleh John Knockers dari Universitas Scranton menyatakan hanya 8% orang yang berhasil mencapai resolusi-resolusi ini. Itu 8%. Nah, hanya 71% orang yang masih bertahan dengan resolusi tahun barunya setelah 2 minggu. Nah, ini. Jadi kalau yang baru bikin resolusi kemarin, tahun baru, mungkin ini udah setengah jalan ya. Ini sudah agak goyah nih biasanya nih. Sebagian, 29% berarti udah agak goyah. Nanti setelah 1 bulan itu tinggal 64% yang bisa bertahan. Setelah 6 bulan di bawah 50% ya. Nah, kenapa sih itu cenderung gagal? Nah, ini ada 3 faktor yang utama nih sebenarnya. Yang pertama itu terlalu banyak tujuan. Jadi pengennya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya rekening 1 miliar di satu waktu yang sama. Jadi gini, intinya sih waktu, tenaga, pikiran, uang itu kan terbatas. Jadi terlalu banyak tujuan itu hanya akan buang waktu sama mengurangi fokus. Jadi nanti akhirnya ada bingung prioritas di sini. Prioritasnya apa sih sebenarnya dalam hidup? Sebenarnya apa yang benar-benar penting buat teman-teman sekalian nih? Nah, kan kita harus realistis ya. Ketika semuanya penting, punya rumah penting, punya mobil penting, anak sekolah penting banget, kesehatan penting. Ya betul semuanya penting, tapi pasti ada prioritas. Apa yang ingin dicapai duluan gitu. Berbarengan itu ada beberapa yang bisa, tapi kebanyakan enggak. Jadi solusinya untuk terlalu banyak tujuan ini, yang pertama tadi, kenapa kita lakukan imajinasi dulu, kita time travel seperti itu, nanti teman-teman juga bisa lakukan lagi di rumah secara mandiri, itu supaya kita bisa ngelihat sebenarnya kita akan jadi seperti apa nih di depan, pengennya mau seperti apa, situasi kita itu bayangannya seperti apa pada saat nanti sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, 50 tahun, dan mundur. Jadi buat dulu tujuan hidupnya secara utuh, apa yang kita inginkan.
tentukan prioritasnya dari situ. Jadi pengen apa dulu nih? Yang paling pertama, apakah kesehatan nomor 1? Boleh. Ada yang mendahulukan kekayaan, silakan. Ada yang mendahulukan keluarga, monggo. Agama juga silakan. Nah, jadi dari sini nanti tujuan hidup secara utuh dulu, baru nanti tentukan prioritas, lalu bagi secara checkpoint. Jadi dekade ini saya ngejar apa dulu nih gitu. Yang lain mungkin bisa dikejar juga, tapi tidak menjadi prioritas gitu ya. Jadi artinya kalau ada waktu lebih, kalau ada tenaga lebih, itu akan dikejar berikutnya. Jadi kita bagi dulu per 10 tahun, per 5 tahun, dan akhirnya per 1 tahunan. Nah, yang 2021 ini akan kita bahas hari ini. Yang kedua, kenapa cenderung gagal? Itu tidak spesifik. Nah, biasanya cuma pengennya secara umum. Kayak tadi, mau lebih sehat. Tahun 2021 mau lebih sehat. Lebih sehatnya seperti apa? Nggak ada patokannya gitu, nggak ada ukurannya. Nabung lebih banyak, spend waktu untuk keluarga juga lebih banyak. Nah, di sini langsung ke solusi itu kata kuncinya itu angka. Jadi nggak lain dan bukan angka, nanti saya akan jelaskan buat tentang SMART, itu measurable, jadi bisa diukur. Karena satu-satu yang bisa diukur ya angka, gitu, kuantitatif. Sehingga itu terukur, dan itu ada deadline-nya, ada jadwalnya. Nah ini yang orang-orang sering, kebanyakan orang itu sering takut untuk menetapkan suatu deadline. Nanti kalau nggak tercapai gimana nih? Bisa stres nih, gitu. Atau terlalu mepet, terlalu ini, nanti aja akhirnya deadline-nya terlalu jauh gitu misalnya. Atau nggak apa-apa sih kalau terlalu jauh juga. Yang penting ada deadline-nya lah. Gitu. Nah, yang ketiga itu tidak ada sistem. Nah ini juga nih. Jadi cuma mau aja, cuma pengen aja. Mikirnya itu ya udah kalau misalnya saya mau lebih sehat ya udah saya lari aja jogging keliling ini tiap pagi gitu udah selesai. Mikirnya tuh pasti berhasil. Lurus. Jadi malas buat sistem. Nah, itu ini juga nih salah satu cenderung gagal. Ini akan kita buat juga hari ini. Solusinya itu pertama balik lagi tetapkan tujuan. Ada 5 nih. Tetapkan tujuan, pahami keadaan, perkuat alasan, cari cara, dan siapkan alat bantu. Nah, apa aja itu? Wah, ini aneh-aneh aja nih. Tujuan, keadaan, alasan, cara, dan alat bantu. Apa ini? Nah, tadi ya, kalau kita mikir sekarang, ini kan harapannya ya. Ini posisi kita sekarang nih, mobil merah ini. Ini tujuan. Oke, tahun 2021 saya mau punya ini saya mau liburan gitu. Kalau pandemi ini udah selesai, saya mau liburan ke Bali. Selesai. Oke. Ya, selesai. Lurus ini ya. Nggak ada halangan. Nggak taunya ada pandemi belum selesai. Udah keburu pesan tiket nih, udah pede banget. Pandemi belum selesai, terus ternyata ininya apa namanya? Waktu mau berangkat dompetnya hilang, terus KTP juga mesti diurus lagi dan segala macamnya. Akhirnya kenyataannya seperti ini. Biasanya sih seperti ini ya, gitu. Semerawut. Jadi belok baru sampai tujuan. Dan dari itu pun nggak jarang nggak nyampe tujuan nih. Bisa jadi malah belok kemana-mana gitu. Atau balik ke tempat awal. Nah ini nah kenapa saya tampilkan ini? Karena saya bukan motivator. Saya adalah demotivator. Tugas saya adalah menjanjikan realita nih. Jadi kalau financial planner itu kita bicara berdasarkan fakta aja, berdasarkan angka dan fakta, apa yang kemungkinan terburuknya bisa terjadi, jadi kita bisa antisipasi. Karena fokusnya itu adalah meminimalisir risiko. Gitu. Memang itu bukan sesuatu yang populer, tapi itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena risiko itu pasti ada, di setiap kesempatan, di setiap apapun pasti ada, dan itu yang akan kita kurangi. Tugas kita adalah mengurangi risiko tersebut. Nah ini ya kenyataannya semrawut sampai tujuan. Nah ini yang bisa membantu nih 5 hal ini supaya resolusi tidak gagal ya atau berkurang lah kadar kegagalannya berkurang. Jadi ada 5 hal nih, ada tujuan, alasan, keadaan, cara, dan alat bantu. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tujuan. Balik lagi tujuan lagi. Karena ini dulu harus ada dan harus jelas ya, spesifik. Jadi maksimal 3 nih untuk semua kategori. Untuk tahun ini terutama, maksimal 3. Kalau untuk seluruh hidup juga sama, karena nanti dari 3 tujuan tersebut akan pecah lagi menjadi sub-sub tujuan.
Dan ini harus sejalan dengan tujuan hidup. Jangan sampai nggak sejalan nih. Kalau misalnya tujuan akhirnya saya ingin punya rumah seluas 1 hektar gitu. Sorry Bang Ian, saya Ya, putus dulu Bang. oke. Sepertinya PPT-nya ini kurang benar Bang. Oke, sorry. Yang next slide-nya kelihatan. Oh iya. Sebentar ya. Oke, kita model biasa aja deh. Nah, ini aja ya. Ini udah oke ya? Oke. Siap. Oke. Nah, sorry. Nah, tetapkan tujuan dulu nih. 3 kategori, ada reward. Nah, kalau tercapai sebelum waktunya itu ada rewardnya. Kalau tidak tercapai ada punishment. Nah, ini yang seru nih. Ini kita bikin seperti game ya jadinya. Jadi yang paling penting juga gunakan kata-kata positif. Be smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Ini pernah dibahas nih sama di Fingram, di IGTV-nya Fingram itu ada. Silakan lihat nanti kalau mau cek ya. Jadi ini saya kasih contoh di bawah. Ini adalah tujuan saya pribadi. Di akhir November 2021 itu massa otot saya sudah bertambah sebanyak 5 kg. Nah, saya kebetulan tahun lalu udah beli peralatan fitness lagi supaya nggak keluar-keluar ya ke tempat fitness karena semua tutup, semua mengkhawatirkan situasinya. Jadi saya beli sendiri. Dan yang kedua adalah di akhir November juga itu saya punya saham BBRI 100 lot. Ini tujuan akhirnya ya di akhir November. Ini sudah smart sekali nih. Smart sekali. Maksudnya spesifik, sudah ada bulannya, bulan, tahun sudah ada jelas. Measurable bisa diukur, 5 kg itu terukur banget. 100 lot itu terukur, makanya di sini perlunya angka ya. Achievable, apakah ini achievable? Kita lihat nanti di bagian keadaan ya. Karena ini berhubungan dengan situasi yang sekarang. Apakah ini bisa tercapai atau enggak gitu. Itu hubungannya dengan realistik juga nih. Realistis nggak nih segini? Bisa tercapai nggak? Ini harus dibandingkan dulu dengan yang ada sekarang untuk menentukan achievable dan realistik ini. Dan terakhir time bound. Time bound-nya ini November 2021. Gitu. Ini adalah deadline-nya. Nah, yang tadi kalau tercapai sebelum waktunya ada reward. Kalau tercapai boleh minum Coca-Cola sambil makan Indomie. Nah, ini yang saya dilarang sekarang nih. Bukan apa-apa, tapi saya melarang diri sendiri aja. Padahal ini 2 favorit saya banget. Favorit kita semua mungkin ya. Yang kedua, kalau tidak tercapai, nah ini juga salah satu kelemahan saya adalah minuman manis. Kryptonite saya nih, semua orang pasti punya kelemahan dalam hidupnya. Mungkin ada yang gorengan, ada yang belanja online, ada yang beliin mainan untuk anak misalnya. Ini adalah salah satu kelemahan saya yang paling mendasar. Minuman manis. Saya nggak bisa, karena memang dari kecil dikasihnya teh manis, bukan susu. Makanya sekarang agak mengurus. Jadi saya kalau tidak tercapai, saya akan puasa minuman manis 30 hari. Gitu. Ini punishment saya. Dan ini berat ya. Buat saya ini berat. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa memahami diri sendiri, oh kira-kira apa nih yang berat buat saya punishment-nya. Yang tapi masih realistis juga ya. Jangan sampai oh, saya nggak makan 30 hari. Ya nggak mungkin juga, itu kan kebutuhan gitu. Tapi ini sesuatu yang bukan yang teman-teman tuh suka lakukan, tapi bukan suatu kebutuhan dasar gitu. Dan tidak mengganggu fisik dan pikiran ya. Oke, dari tetapkan tujuan ini, lanjutnya adalah perkuat alasan. Nah, ini nih, why ini sebagai fondasi perjalanan. Jadi di Fingram itu hampir semua dari kita itu mengutamakan why, mengutamakan alasan ini, termasuk Fingramnya. Kenapa kita mau bikin Fingram sih? Karena kita lihat di sana masih banyak banget yang cuek banget sama keuangan, termasuk misalnya di lingkungan keluarga gitu. Nah itu alasan saya pribadi juga sama, di lingkungan keluarga besar misalnya, pada nggak peduli sama uang, akhirnya jadi jadi merepotkan gitu tanda kutip ya, walaupun kita bantu-bantu juga
Jadi kita perlu validasi nih, perlu suatu badan, suatu tempat untuk mengajarkan keuangan yang bisa diraih semua orang lah. Jadi kalau why-nya udah kuat, ini tuh kayak jalanan aja sih. Seperti tadi kan kita ibaratnya mobil, kitanya mobil, tujuannya adalah destinasinya, maka jalanan itu adalah why-nya, alasannya. Nah, ketika kita berjalan, semakin kuat why-nya, semakin bagus why-nya, semakin mulus why-nya, itu perjalanan kita akan semakin lancar. Dan kita juga nggak kerasa nanti. Jadi kan semakin mulus kan kayak di aspal, kalau jalan di aspal kan jadi nyaman gitu kan kitanya. Oh ya udah, kita nggak akan peduli hal-hal lain di luar alasan tersebut. Jadi akan semakin lurus aja nanti. Kayak rumah deh tanpa pondasi juga nggak akan tahan terhadap gempa pasti. Nah, gimana sih cara memperkuat alasan ini? Nah ini, manusia adalah makhluk penuh emosi, maka libatkan perasaan dalam membuat alasan. Nah tadi tuh, kondisikan seolah sudah tercapai. Tadi kenapa kita lakukan time travel? Karena itu sangat-sangat nyambung dengan semua ini. Terutama alasan ya. Ketika tadi kamu misalnya di time travel, itu membayangkan kondisi yang bahagia, yang ini ya ada Mbak Dina nih, bahwa saya memberitahukan sesuatu yang indah. Alhamdulillah terjadilah yang baik-baik. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman melibatkan perasaan, karena kita nggak mungkin nggak pakai perasaan. Bahkan dalam trading pun saham misalnya atau apa, itu kan pakai perasaan kan, pakai yang namanya emosi gitu. Nah daripada kita terus-terusan menjauhi perasaan, kita libatkan aja, kita manfaatkan perasaan itu supaya bisa memacu diri kita untuk meraih tujuan tersebut, gitu. Menjadikan alasan ini semakin kuat. Contoh nih, tadi karena saya pengen naik 5 kilogram, itu saya ingin sehat. Alasan saya ingin sehat dan terlihat bagus saat pakai baju bagus. Nah ini terutama nih. Jadi kalau saya udah kan capek-capek ya mahal-mahal, udah beli baju bagus mahal misalnya, tapi ternyata kalau terlalu kurus itu kurang pas gitu dipakainya, kurang gimana gitu ya. Nah jadi demi hal tersebut, itu saya jadi harus perlu untuk fitness gitu misalnya, perlu untuk ke gym. Nah, kondisikan seolah sudah tercapai. Nah, waktu saya sudah tercapai, saya akan berdiri tegak dan lebih percaya diri. Nah, ini nanti akan tertanam nih, akan ada di dalam alam bawah sadar. Nah, itu yang paling penting. Ketika sudah ada di alam bawah sadar, seolah-olah tuh kita saya udah akhirnya ini saya berdiri tegak terus jadinya. Karena saya seolah-olah udah naik 5 kilo. Wah, udah naik 5 kilo nih. Wah, ya udah tegak kilo. Udah keren nih, keren. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu perlunya kita libatkan perasaan dalam membuat alasan tadi. Contoh kedua, nah ini adalah yang pertama tadi, ini contoh positif ya. Jadi artinya kondisinya itu sudah tercapai, ini sesuatu yang alasan positif. Nah, yang kedua, ini untuk saham tadi, saham BBRI, itu saya tabung, tujuan saya untuk menabung untuk dana kuliah anak pertama. Nah, di sini saya pakai yang bukan negatif, jadi fear mongering ya. Kalau teman-teman pernah dengar Joska pasti itu kan ahlinya tuh, salah satu ahli fear mongering. Jadi menimbulkan rasa takut ke dalam orang-orang sehingga kita lebih terpacu untuk melakukan sesuatu. Ini nggak selalu jelek loh. Ini bisa jadi sangat bagus sekali, terutama dalam membentuk alasan ini. Jadi kan tujuannya itu, ketika kita takut terhadap sesuatu, karena otak pertama kita itu kan otak reptil ya, otak yang paling kecil tapi otak yang paling kuat gitu. Otak reptil ini ada di sana ada ketakutan, ada survive untuk bertahan hidup. Nah ini saya masukkan di dalam alasan saya nih. Kalau tidak tercapai, anak saya bisa-bisa nggak kuliah. Wah ini kan buat orang yang udah punya anak ini kan ketakutan terbesar mungkin nih kan. Anak-anak nggak dapat pendidikan terbaik, anak nggak bisa makan, anak menderita itu, waduh kayaknya gimana gitu. Nah ini teman-teman perlu mencari nih, apa sih yang kalian itu takutkan? Takut miskin gitu misalnya, ya silakan tuliskan di situ. Nanti takutnya ke depannya nggak bisa
nggak bisa sedekah lagi, misalnya nggak bisa bantuin orang gitu. Nah, ketakutan itu sebagai salah satu pemacu juga. Jadi selain kita harapan, ada juga ketakutan. Sebenarnya lebih kuat akan ketakutan sih gitu. Tapi jangan terlalu sering dipakai juga nih ketakutan. Sekali-sekali aja. Karena nanti akan ada imunnya juga. Sama seperti harapan sih sebenarnya. Tapi imunnya ketakutan itu lebih ini. Sama kayak ini ya, sama kayak pandemi ini. Awal-awal itu kan banyak orang yang takut ya. Ketakutan, aduh bener-bener dijaga tuh nggak keluar rumah apa segala macam, PSBB diturutin. Akhirnya sampai ke sini-sini rasa takutnya itu udah mulai berkurang. Bahkan udah mulai ada yang hilang sama sekali gitu ya, nggak takut sama sekali. Seperti itu kurang lebih. Jadi cek dulu. Nah ini berhubungan dengan yang next nih. Cek dulu teman-teman itu seperti apa sifatnya gitu. Ketakutan kalian tuh apa. Maka itu perlu untuk pahami keadaan di sini nih. Keadaan. Keadaan itu apa? Keadaan itu adalah posisi saat ini. Saat ini kamu lagi di mana? Punya uang berapa? Punya sumber daya apa aja? Apa yang kamu punya dan apa yang kamu nggak punya? Apa yang bisa digunakan untuk membantu kamu mencapai tujuan? Kamu bisanya apa? Prioritas kamu apa? Wah, ini panjang banget. Ini salah satu cabang ilmu di NLP ya. Cabang namanya well-formed outcome. Jadi kita itu ditugaskan untuk di sana kalau ikut training NLP, kita itu ditugaskan untuk membuat yang namanya plan nih. Plan lengkap. Jadi benar-benar kita tahu situasi sekarang itu seperti apa. Situasi sekarang itu misal kalau di Fingram itu kita pernah melakukan yang namanya financial check-up nih. Financial check-up itu khusus untuk memeriksa keadaan keuangan. Jadi keuangan sekarang berapa, kekayaan berapa, aset berapa, utang berapa. Nah itu kalau sudah ada itu semua, kan akan lebih enak. Kita tahu harus gimana nih ke depannya, harus jalannya seperti apa kan. Tadi berhubungan dengan tujuan tadi ya. Kalau penetapan tujuan, kalau kita tujuannya besar banget, sedangkan keadaan sekarang masih kecil, secara realistis kan hampir mustahil ya tercapai. Walaupun bisa aja, tapi secara logika kan secara perhitungan biasa itu harus realistis. Nah, kalau untuk keuangan seperti ini, untuk financial check-up, kalau untuk selain keuangan, ini perlu yang namanya ada perenungan nih. Kita perlu merenung, kontemplasi diri, meditasi, dan yang penting jujur nih. Jadi salah satunya yang kita lakukan di depan tadi, time travel, itu sebenarnya bentuk kontemplasi juga, bentuk perenungan. Jadi kita melihat apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita perlukan. Tadi posisi kita lagi di mana sekarang, kira-kira tujuan keuangannya apa tadi, tujuan hidupnya apa tadi, punya sumber daya apa aja, katakanlah, oh saya sekarang kerja di kantor A. Nah kantor ini masih punya kesempatan untuk naik karir lebih bagus. Nah apa yang harus saya lakukan? Berprestasi pastinya. Nah di situ di breakdown lagi. Apa yang perlu saya perbuat di situ? Saya harus ngomong ke siapa? Saya harus minta bantuan siapa? Saya bisanya apa untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan ini, misalnya. Nah ini perlu digaris, ini keadaan situasi masing-masing beda. Jadi memang spesifik, ini perlu perenungan dalam nih. Nanti kalau misalnya ada yang spesifik banget sampai nggak ngerti, oh saya gimana nih saya harus mendevelop situasi saya sekarang gitu. Silakan japri aja ke saya boleh. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Nah yang paling penting juga prioritas kamu apa nih? Ini jangan lupa. Prioritas ini akan menentukan apa yang akan kamu kerjakan duluan. Gitu. Nah setelah memahami keadaan, caranya gimana? Nah ini dia. Caranya, yang pertama itu silakan teman-teman tulis dulu deh tujuannya di kertas ya. Tadi kan sudah diminta siapkan kertas, tujuannya apa nih? Kita mulai, kalau nanti PR-nya tujuan hidup, yang sekarang tujuan tahun ini aja, tahun 2021. Tujuannya silakan ditulis, mau apa aja boleh, mau punya uang misalnya 20 juta tabungan gitu, misalnya ada challenge tabungan, boleh silakan. Mau punya barang sesuatu silakan. Jangan lupa spesifik, ditulis secara spesifik.
caranya itu gini, pertama nanti ya, ini kalau ini di luar, ya boleh dari sekarang, boleh kalau udah ada yang kepikiran ya. Tapi kita mulai dari yang besar dulu, mulai dari yang akhir dulu. Yang ketika time travel tadi, salah satunya adalah misalnya tujuan akhir saya adalah memiliki dana kuliah anak sebesar 200 juta untuk 10 tahun ke depan. Ini contoh yang dekade. Nah, per tahun dana harus bertambah sebanyak minimal 20 juta, sorry. Artinya gitu kan, 200 juta dibagi 10, berarti 20 juta per tahun. Jadi ini saya sudah mulai dari yang besar dan mulai dari akhir. Dan dibagi secara 10 tahunan. Nah, tahun 2021 saya perlu menabung bulanan sebanyak 1,7 juta di saham BBRI. Nah, ini saya sudah mecah secara bulanan. Dan sudah dipecah nih. Lalu saya buat daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Ya nabung sebenarnya. Kalau yang ini simple. Nah, ditambah satu lagi nih, ada kemungkinan ini. Saya juga melakukan perenungan, nanti bulan Mei ini ada Lebaran nih. Wah, Lebaran dapat THR biasanya kan. Oke, karena bulan Mei kemungkinan dapat THR, mudah-mudahan masih kerja di situ. 10 juta dari THR tersebut akan digunakan untuk membeli saham tersebut. Jadi artinya saya sudah bisa mencapai, mungkin bisa lebih cepat mencapai 20 juta ini di tengah-tengah tahun ya. Gitu. Jadi dipecah nih tujuan-tujuannya. Nah, ini perlu perenungan lebih dalam. Apa yang ingin dicapai? Tadi makanya kita perlu membuat tujuan ini measurable ya, membuat tujuan ini dalam angka. Karena kita pengen tahu nih apa yang ingin dicapai gitu. Apa yang bisa dipecah-pecah gitu ya. Dibagi per bulan sehingga ini akan lebih mudah buat kita. Jadi kita tahu ketika kita bulanan sudah tahu harus berapa, nah secara harian juga nanti akan otomatis tahu nih, bisa melihat gitu. Oh, saya hari ini udah nabung belum ya? Udah sampai 1,7 belum ya? Oke, kalau belum ya udah tambahin dulu 200, 500 gitu misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, setelah membuat cara-cara tadi, 4 hal tadi, nah gimana caranya untuk mempercepat tercapainya tujuan? Ini kan yang pengen ya, salah satunya. Nah ini caranya. Balik lagi yang tadi. Karena kita adalah manusia yang penuh emosi, penuh perasaan, maka kita harus memanfaatkan yang namanya FAKOG. FAKOG ini adalah visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Nah, kalau khusus untuk yang olfactory dan gustatory itu masuk ke dalam kinestetik sebenarnya. Jadi kalau untuk visual ini juga dipakai dalam hal pembelajaran ya. Mempelajari segala sesuatu itu kamu perlu tahu dulu kamu orangnya itu seperti apa. Apakah kamu visual? Jadi kamu bisa belajar hanya dengan melihat, melihat ini misalnya melihat gambar atau melihat teks gitu. Saya sendiri melihat teks kalau saya. Jadi makanya suka nulis, sukanya itu kata-kata gitu. Atau kamu auditori orangnya, sukanya mendengar. Kalau seperti itu ya buat kamu berarti cocok yang podcast misalnya atau YouTube tapi tidak dilihat visualnya, hanya didengar saja. Atau radio. Nah, atau kinestetik nih. Kinestetik itu lebih ke perasaan. Gitu. Indra-indra penciuman, indra pengecapan. Jadi rasanya ini lebih ke imajinasi. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita semua sih ada kinestetiknya pasti merasakan. Tapi untuk dalam hal belajar, dalam hal menetapkan tujuan, ini 3 harus terlibat. Nah, gimana supaya caranya 3 ini terlibat? Nah, di sini tekniknya. Siapkan alat bantu. Jadi alat bantu yang tadi, tujuan-tujuan kalian kalau sudah ditulis, nanti kalau mau dirapikan silakan. Tapi kalau sudah ada sekarang, silakan tulis dan tempel di tempat yang mudah dan sering terlihat. Di tembok gitu misalnya ya, atau di kulkas, atau tapi ini bentuknya tulisan nih, pentingnya bentuk tulisan karena di sini keterlibatan emosinya itu lebih tinggi. Keterlibatan kamu di dalam membuatnya itu lebih tinggi daripada hanya ditulis di note HP ya atau di laptop. Itu sering kali kelewat gitu. Dan itu kaku banget. Nah, kalau tulisan tangan sendiri itu akan kamunya akan lebih menghargai di situ.
Oke. Nah, manfaatkan juga kalender. Google Calendar misalnya. Itu katakanlah gini, saya setiap bulan harus olahraga sebanyak, yang tujuan tadi saya ya, untuk ke gym. Olahraga sebanyak 4 kali gitu, atau seminggu sekali. Nah, supaya nggak lupa ya saya masukin di kalender atau di alarm HP. Oh, gym gitu, jam 9 setiap hari Senin misalnya. Cetak, nyalain. Oke. Nah, dari situ itu kan sudah alat bantu tuh. Itu bisa membantu kita untuk mengingat. Masalah nanti kita benar-benar cuma melihat alarm, oh dismiss, nggak masalah. Yang penting kita sudah menempatkan itu sebagai alat bantu. Kalau biasanya sih tanpa alat bantu pun bisa ya, asalkan why-nya tadi udah kuat. Tapi sekali lagi kita manusia yang mudah banget lupa dan kesibukan kita juga banyak banget. Jadi ini alat bantu memang sangat benar-benar membantu. Untungnya sekarang kan banyak teknologinya. Atau bisa juga misalnya untuk yang masih mahasiswa atau masih pelajar, masih sama orang tua, itu minta bantuan orang tua juga boleh kalau misalnya akrab ya sama orang tuanya. "Ma, Pa, saya punya tujuan ini, tolong ingetin ya setiap kalau nanti tiba-tiba akhir bulan begini-begini," gitu. Nah, itu minta ingetin. Bisa sama pasangan juga, ini lebih bagus sebenarnya. Bisa sama teman juga, accountability partner namanya. Jadi mereka mengingatkan nih nanti. Itu ini kalau lingkungan kamu lebih efektif sih akan lebih bagus nih sebenarnya ya. Jadi sama-sama bisa maju nanti. Jadi sebisa mungkin cari lingkungan yang bisa mengembangkan kemampuan kamu. Tapi, nah ini sesuaikan juga. Kalau misalnya kamu ternyata nggak cocok dengan lingkungannya, karena ada nih gini, lingkungan positif ya. Wah, positif banget, orang-orangnya positif. Tapi kamunya belum siap untuk jadi positif. Terus kamu maksain, akhirnya jadi toxic positivity buat kamu nantinya. Nah, ini kalau nggak bisa, kamu cari aja lingkungan baru yang positif juga pastinya, tapi lebih cocok lah dalam hal misalnya ngobrol atau apa. Karena kan nggak semua lingkungan positif itu bisa kita cemplung di dalamnya gitu. Entah nanti mereka yang nggak cocok atau kita yang nggak cocok. Biasanya kitanya yang nggak cocok, kebanyakan gitu. Tapi jangan jadi alasan juga ya untuk terus pindah-pindah, "Oh ini nggak cocok, ini begini," cari kekurangannya, enggak. Ini harus jujur sama diri sendiri nih. Ambil aja yang baik-baik, kalau misalnya kamu bisa tahan, ambil yang baik-baik, buang yang jeleknya. Yang kurang cocoknya buang aja. Gitu. Nah, alat bantu tadi ada tambahan juga nih, yang namanya Dreambook ya. Nah, Dreambook kalau teman-teman ada yang pernah bikin, pasti bisa bikin lagi. Kalau ada yang belum bikin, ini cara bikinnya simple. Kamu tinggal cari clipping aja, kalau zaman dulu sih anak dulu clipping ya, dari majalah, dari koran, dari buku-buku yang udah nggak kepake, itu digunting, nanti ditempel di dalam satu buku gitu. Jadi itu adalah tujuannya apa? Itu adalah untuk menstimulasi tadi, FAKOK tadi, menstimulasi visualisasi kamu dan perasaan. Jadi situ nanti dipasang saya I have a dream misalnya, tempel terus gambar mobil gitu ya, gambar rumah atau segala macam. Nah itu kalau kamu plototin itu terus, nah itu akan jadi law of attraction di sana, akan jadi sesuatu yang menarik kamu nantinya. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya pakainya ini monthly, weekly sama daily planner. Karena saya orang visual tapi visual and text ya. Jadi saya pakai saya bikin satu monthly planner, weekly planner sama daily planner yang beli. Ini ada seperti ini bentuknya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini weekly planner nih. Jadi kelihatan nggak, Bro Gedi? Wah, putus-putus ya. Hilang-hilangan. Oke, nih ketutup background kayaknya. Jadi weekly planner ini simple dia bentuknya. Bisa dicari di online shop juga. Weekly planner atau daily planner itu sangat-sangat membantu banget. Saya dibandingkan dengan Note ya. Kalau di Note itu entah kenapa suka skip sama ya ke ini aja, terpacu. Jadi ketika lihat HP tadinya niatnya lihat Note tapi tiba-tiba lihat yang lain gitu, misalnya YouTube, ngelihat YouTube lagi atau IG lagi gitu. Jadi ini fungsinya sekalian kita melatih untuk menulis tadi. Oke, nah yang terakhir jangan lupa untuk melakukan 4S ini nih. Jadi ada 4S, yang pertama itu bersyukur,
Kamu berterima kasih dulu sama Yang Maha Kuasa. Iya, nggak kelihatan, sorry. Tadi ketutup sama background. Nanti background-nya saya tutup deh. Bersyukur pada Yang Maha Kuasa, kamu berterima kasih karena ya bagaimanapun ya semuanya kan dari yang di atas sana ya. 5 sebelum 5 gitu. Manfaatkan hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Yang kedua adalah sedekah. Jangan lupa nih untuk sedekah. Jadi hidup kamu senantiasa live within your means ya. Senantiasa berada di bawah batas kemampuan. Sederhana itu bukan berarti merana ya. Sederhana itu melakukan sesuatu ya sebenarnya kamu mampu, kamu bisa, tapi kamu memilih untuk tidak. Jadi itu pilihan. Itu pilihan hidup. Kalau miskin itu keterpaksaan hidup, tapi kalau sederhana itu pilihan hidup. Oh, ini kebalik nih di bawah. Oke. Nah, ini kebalik antara sedekah dan sederhana ya. Nah, sedangkan sedekah itu kita berbagi kelebihan yang kita punya. Jadi bahkan itu hanya senyuman, kalau ini akan melibatkan emosi kita nih. Jadi kalau udah berbagi tangan di atas itu bagaimanapun jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau saya ada satu prinsip, terima kasih ya. Jadi ketika kita menerima sesuatu, ya kita kasih lagi. Terima kasih, terima kasih. Simple. Dan yang terakhir sabar. Ketika kamu punya tujuan, itu seperti tadi yang awas, jalannya itu pasti semrawut ya. Belum tentu lurus-lurus aja, pasti akan ada banyak obstacles, banyak banyak challenge. Jadi penting untuk stay disiplin, konsisten, teguh pendirian, dan percaya bahwa setiap usaha kamu akan berguna. Ini yang kita sebut juga sama ikhtiar nih. Kamu lakuin aja, kamu kerja aja, kamu usaha aja. Nanti sisanya hasilnya ya terserah yang di atas. Yang penting kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa. Nah, sabar ikhtiar. Jadi penentuan tujuan tadi itu adalah salah satu bentuk kita dalam melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Kita buat tujuannya, kita libatkan perasaan, kita buat rencana, kita tempel di dinding. Itu semata-mata untuk membangkitkan potensi semua yang ada di dalam diri sendiri. Jadi kita lebih mengenal diri sendiri. Nah, konsepnya sebenarnya untuk sukses dalam segala hal ya, untuk bahagia lah. Untuk bahagia di dunia ini, yang saya percaya itu ada 4 hubungan yang harus kita jaga nih. Yang pertama itu adalah hubungan kita dengan yang di atas, yaitu Tuhan. Yang kedua itu hubungan kita dengan yang di bawah, yaitu alam, bumi ya. Nah, ini suka lupa memang kita. Yang ketiga itu hubungan sesama manusia. Ini yang paling kita ingat biasanya. Hubungan ke samping sama manusia. Nah, yang terakhir yang jarang digali sama orang, yang sudah kita lakukan tadi, itu hubungan ke dalam, yaitu ke diri sendiri. Jadi 4 hubungan ini harus terpenuhi nih sebenarnya. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, itu ada yang bolong pasti. Ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada sesuatu yang kita merasa ada yang kurang nih gitu. Nah, kalau ada yang kurang, coba cek lagi hubungan kalian dengan hal-hal tersebut sudah oke belum gitu. Yang paling sering lupa sih emang hubungan dengan selain dari diri sendiri dengan alam tadi, karena kita cenderung kan udah terlalu sibuk ya. Jadi berjemur di matahari juga udah jarang, terus connect dengan bumi juga mungkin hampir nggak pernah ya. Nah, ini ada salah satu, saya mau sharing aja nih. Mungkin bisa di googling nanti, salah satu teknik mengeluarkan energi negatif. Itu namanya earthing. Earthing atau satu istilah lainnya saya lupa. Tapi itu artinya connect langsung dengan bumi. Jadi ada beberapa orang itu yang bahkan nggak pernah grounding, betul grounding. Ya, earthing atau grounding. Jadi ya sama kayak kita mau ini ya, anti petir itu kan harus ada groundingnya atau listrik. Nah, itu harus nyambung dengan tanah. Kalau energi positif itu dari matahari, maka energi negatif itu dari bumi. Nah, kalau 2 itu udah terpenuhi, wah itu enak banget deh. Itu udah saya juga baru tahu sih setahun ini, tahun belakangan nih. Dari podcast itu juga tuh, podcast siapa saya lupa ya. Nah, itu ketika menjalankan itu, wah enak banget itu, benar.
nyambung semua, kena matahari iya, terus ke bumi iya, terasanya tuh damai gitu. Jadi ketiduran aja di luar tuh di rumput. Bisa itu prinsipnya bisa injek tanah, injek rumput atau batu yang langsung nyambung ke tanah. Kalau beton apa lantai nggak termasuk hitungan ya, itu buatan manusia soalnya. Ini yang buatan alam. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya itu aja dari saya. Silakan kita masuk ke sesi Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat sharingnya, presentasinya ya, Bro Ian. Siap. Oke, sebelum kita Q&A, next slide dulu, Bro. Oh ya. Ya, Finers, jangan lupa juga kita akan ada kegiatan Fingram selanjutnya, mulai dari IG Live minggu depan ya. Kita ada IG Live hari Selasa dan Jumat. Kalau hari Selasa itu kita akan ngomongin tentang bisnis, prospek bisnis di tahun 2021. Apa nih yang menarik? Kayak gitu. Terus juga di hari Jumat, tanggal 15 Januari, kita juga akan ngomongin tentang sekarang ini masih waktunya nggak nih masuk saham? Masih oke nggak? Nah, kita akan ngomong itu dengan Bro Fabianus Ferial. Dan jangan lupa, minggu depan, hari Sabtu, kita ada webinar lagi nih. Kita akan ngomongin belajar saham dari nol. Terus akan fokus juga gimana sih buka rekening saham, itu kayak gimana. Sama waktunya hari Sabtu jam 9:30. Dan juga bulan depan, ini ada program baru kita akan adain Kulwab, kuliah WhatsApp. Jadi akan diadakan setiap hari Rabu di bulan Februari, gitu ya. Malam hari, jam 7 malam. Topik yang akan kita bahas, teman-teman catat mungkin ya, ada dasar investasi, reksadana, emas dan obligasi, dan juga saham. Nah, jadi topik-topik ini menarik. Nah, kalau Finers ingin lebih tahu, ingin mendaftar, silahkan masuk ke Instagramnya Fingram, di fingram.id, nanti klik di bio-nya, di situ Finers bisa join. Terus jangan lupa buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram Fingram, gitu ya, kalian bisa masuk di ini ya, Telegram t.me/Fingram Indonesia. Terus kita juga punya website di fingram.id, Twitter juga fingram_id. Terus kita juga mulai aktif di YouTube, gitu ya. Kita upload IG Live, terus beberapa webinar juga di YouTube di fingram.id, dan juga kita punya Facebook juga di Facebook_fingram.id. Oke, next slide, Bro. Nah, oke teman-teman. Sekarang saatnya sesi Q&A. Kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyakan ke Bro Ian sebagai narasumber kita pada hari ini? Silakan, boleh open mic, boleh chat, monggo. Tes. Ya, silakan. Mau nanya, ini saya tertarik dengan yang tadi ya, WFO itu apa tadi saya lupa, well form outcome. Ya, itu kan itu termasuk cabang ilmu NLP. Nah, kebetulan itu saya juga menggeluti ilmu NLP juga ya. Nah, ini saya mau nanya, itu untuk perencanaan finansial itu gimana dalam WFO itu? Oke. Ya, WFO dalam perencanaan finansial. Dalam finansial ya, oke. Ya. Sip. Terima kasih. Dengan Bro Wildan ya. Wah, ini mah udah influencer ini. Ya, terima kasih Bro atas pertanyaannya. Jadi penerapan WFO dalam finansial ini sebenarnya lebih simpel justru. Kita kan di dalam WFO itu ada banyak faktor ya. Jadi misalnya nih, katakanlah tadi kalau kita kembali ke pencapaian, saya ingin punya 100 juta di tahun ini, di akhir tahun ini. Itu tujuannya tuh. Nah, ketika sudah ada tujuan itu, maka saya harus tahu nih, sumber daya apa aja yang saya punya. Satu, saya kerja misalnya. Saya kerja dengan gaji 10 juta per bulan. Nah, kalau saya mau punya 100 juta, artinya saya harus biar bulat 120 juta deh. 120 juta
di akhir tahun saya nggak punya sama sekali, 0. Gaji saya 10 juta. Jadi artinya saya harus nabung 10 juta juga per bulan. Nah, kalau tabung semua habis dong, gitu kan. Tapi itu tujuan saya. Nah, itu kalau mau diubah tujuannya nggak apa-apa, kalau mau tetap juga nggak masalah. Nah, dari situ saya tahu dulu, tapi nih 10 juta ini saya punya, dan itu hampir nggak mungkin kan untuk nabung semua pendapatan. Yang pertama itu saya tahu. Yang kedua, nah saya harus lihat juga, saya punya apa nih, saya bisa apa yang bisa saya perbuat, apa kemampuan saya untuk katakan mencari tambahan pendapatan gitu. Misalnya jadi dropshipper, jadi reseller, itu kan sebenarnya nggak perlu skill yang macam-macam ya, cuma perlu keterampilan, dan itu bisa dapat banyak pendapatan tambahan dari tanpa modal, bisa dibilang itu. Nah, saya buat dulu nih sumber-sumbernya gitu ya. Apa saja yang bisa kira-kira bisa menambah pendapatan saya pada saat ini tanpa modal. Itu tadi pilihannya dropshipper, reseller, sama jual barang. Kita kesampingkan utang ya. Utang juga merupakan opsi, tapi jangan deh. Jual barang nih. Karena kan kita tujuannya nabung juga, masa mau utang. Kita udah jual barang, nanti akan kita cek nih barang-barang apa saja yang kira-kira nggak produktif yang bisa dijual. Nah itu. Terus tambahan lagi, nanti kalau misalnya di sekeliling itu ada teman-teman yang bisa bantu, apa yang harus kita lakukan nih? Jadi kita tambahin dalam well form outcome itu kita kasih, jadi bentuk well form outcome itu saya share di ini nih. Bentar ya. Ini bisa nggak ya? Gini deh, oke. Pakai highlight aja ya. Misalnya si Q&A ini adalah tujuan kita tadi, 100 juta. Nah, di sini yang bisa membantu kita misalnya teman. Teman ini bantu kita dengan cara apa? Oh, bisa bantu promosi gitu, misalnya promosi ke, misalnya kita ternyata punya teman yang ada temennya tuh termasuk yang udah inilah di Instagram atau di klubnya, di mana dia punya channel gitu, kita tahu tuh. Nah, kita manfaatkan hal itu. Oh, ini ada teman, saya harus hubungi dia nih. Dia punya ini, ditulis di sini, teman ini punya klub apa, misalnya klub motor, dan isinya begini, klubnya WhatsApp, dan ini berpotensi untuk saya bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari sana. Terus apa yang harus saya lakukan di sini? Ngomong ke teman gini gitu. Saya harus hubungin dia. Saya harus bicara bla bla bla. Nah, di sini di list nih kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Gitu. Nah, nanti setelah teman, misalnya di sini ada lagi satu lagi untuk apa yang bisa selain teman nih. Jadi selain teman kita pikirin lagi, apalagi siapa lagi yang bisa bantu. Orang tua, misalnya orang tua juga punya ini, mungkin punya teman juga gitu, punya usaha. Nah, itu kita jangan ragu-ragu untuk minta bantuan tuh. Minta bantuan untuk nyebarin. Oh ya, ini tolong bantuin dong jual barang promosiin gitu. Nggak usah ragu-ragu. Di sini kita nggak, karena tujuan kita tadi alasannya kuat nggak? Kalau ketika alasannya kuat, ketika kita sudah yakin bahwa tujuan ini 100 juta ini misalnya, oh saya perlu banget, ini penting banget buat saya. Kalau saya nggak dapat 100 juta, saya bisa mati gitulah ibaratnya. Kalau udah kayak gitu kan, nanti kita kepikiran, ya udahlah, pinggirkan dulu gengsi, supaya kita bisa mencapai tujuan tadi. Nah, selain itu ada banyak banget sih sebenarnya di well for outcome ini. Ini termasuk dari di sini tulis juga nih, kenapa yang tadi tujuannya, kenapa penting punya 100 juta gitu misalnya. Terus rencana tindakannya yang tadi apa saja, misalnya hubungin teman, ini segala macam. Terus kita perlu jadi orang seperti apa? Nah, itu penting tuh. Jadi karena kan nggak mungkin gini, ketika kita mengetahui bahwa diri kita sendiri itu orangnya malas gitu ya, atau susah untuk ngomong, tidak mungkin kita mempertahankan state seperti itu. Tidak mungkin kita mempertahankan kondisi seperti itu. Padahal kita tahu itu yang dibutuhkan untuk menuju tujuan tadi. Nah, itu pentingnya kontemplasi tadi, pentingnya untuk memahami diri sendiri,
untuk jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya ini penting nggak sih? Kalau kita misalnya, oh iya saya perlu nih ngobrol sama teman, tapi saya malu. Nanti dianggapnya saya promo ini doang lagi. Nah itu kan artinya kita sebenarnya lebih mementingkan malunya kan, bukan mementingkan tujuannya. Gitu. Jadi kita artinya terpengaruh sama malu tadi, tujuannya belum kuat nih, alasannya belum kuat. Kenapa kita pengen punya 100 juta itu. Nah, terus niatnya juga nih, niatnya untuk apa nih punya 100 juta? Untuk misalnya, oh ini untuk pengobatan orang tua, wah itu udah dalam banget itu. Berarti semakin kuat alasan emosionalnya, maka semakin kuat kamu akan mencapai tujuan tersebut. Jadi ini benar-benar si well-formed outcome ini namanya well-formed outcome ya. Outcome itu hasilnya, well-formed itu bentukan yang sempurna gitu bisa dibilang. Jadi di sini benar-benar kita pikirin semuanya. Apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan. Semuanya itu pentingnya ditulis biar kelihatan, biar tahu, biar jelas. Nggak hanya di awang-awang aja. Tujuannya tuh rapi, terstruktur, dan kepentingannya tuh kelihatan gitu. Tertulis. Kurang lebih seperti itu Bro Wildan. Apakah cukup jelas Bro? Berarti ya mirip sama metode SMART dong ya. Actually ya, betul. Ini pengembangan dari SMART sih sebenarnya. Kalau SMART itu lebih ke arah teknis ya. Jadi artinya itu kayak dibikin kayak scientific gitu. Tapi kalau si well-formed outcome ini sebenarnya lebih melibatkan perasaan nih di sini. Lebih melibatkan emosi. Jadi SMART itu singgung Vakok ya. Betul. SMART itu part of well-formed outcome ini. Bahkan lebih spesifik lagi sih emang. Gitu. Oke Bro. Nah, cukup ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih pertanyaan Bang Yang di kolom chat. Ya. Kak, tanya dong dari Kak Rina Yuliana. Lunasin hutang dulu atau boleh sambil jalan investasi saham? Saya masih ada hutang 10 juta, tapi saya sudah mulai investasi di saham. Nah, ini tricky nih. Nggak tricky. Sebenarnya balik lagi, urutannya kalau yang benar ya, disiplin dulu deh. Yang dari basic dulu. Kita kan tahu ya, ada piramida keuangan itu. Piramida keuangan kan basicnya cash flow, manajemen utang, sama dana darurat. Nah, baru investasi. Jadi sebenarnya yang paling baik itu utangnya dulu dilunasin jelas. Tapi ada pengecualian nih. Tapi gini, kecuali kalau hutangnya itu memang jenis hutang yang jenis hutang yang tidak bisa dilunasi langsung gitu. Jadi kayak KPR atau KTA yang besar atau apa. Nah, kalau misalnya contohnya ini utang 10 juta dan memang ada uangnya 10 juta, ya lunasin dulu utangnya. Baru investasi. Kalau mau dilakukan barengan, investasinya harus benar-benar kecil nih di saham. Jadi investasi di sini bukan dianggap sebagai sesuatu yang menghasilkan, tapi untuk membiasakan diri supaya nggak lupa aja caranya gitu aja. Makanya jangan besar-besar di sini. Cuma 100.000 lah paling atau 200.000 misalnya gitu. Jangan sampai jumlahnya justru lebih besar daripada hutang itu sendiri. Karena nanti akan gawat nih kalau misalnya jadi yang sering kejadian juga gini, orang itu ada yang malah ekstrim ya. Mereka utang untuk investasi. Jadi utang minjam ke mana, minjam ke bank atau apa, gadain barang untuk main saham. Jadi harapannya tuh bisa dapat imbal hasil lebih besar daripada bunga utangnya. Gitu. Nah, ternyata banyak yang kejadian, banyak yang mikir kayak gitu. Dan banyak yang kecelnya di situ, malah utangnya makin numpuk karena sahamnya drop lah, salah perhitungan lah, apalah, segala macam. Dan belum lagi dia nggak ada dana darurat, waduh, itu udah tambah-tambah lagi nih makin. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin lunasin utang dulu, kalaupun mau sekalian barengan paralel dengan sahamnya harus kecil banget. Setidaknya 10% dari utang lah, gitu. Jangan lebih besar dari utang. Seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi nih yang tanya Bang.
Bang, gimana sih biar kita nggak FOMO sama teman-teman yang lain? Kan kebanyakan snapgram, orang sekarang Instagram gitu ya. Orang sekarang ini nikah liburan pamer cuan, nikah liburan pamer cuan gitu terus belakangan ini. Kayak mereka udah jauh melangkah capaian mereka di depan kita. Gitu. Gimana? Benar-benar. Julian? Ya, salah satu cara ekstrim adalah uninstall. Yes. Itu ekstrim. Kalau merasa kita benar-benar keganggu ya dengan hal tersebut, ya udah itu uninstall aja, as simple as that. Tapi kalau misalnya nggak mau opsi itu, gini aja, jadikan itu sebagai pemacu semangat gitu. Jadi ini mindsetnya memang harus dirubah sih. Bukan FOMO di sini mudah-mudahan sebagai ini ya, sebagai bukan sebagai sesuatu yang bikin down gitu ya, tapi bikin semangat nih, bikin pengen pengen juga kayak gitu, pengen mendapatkan sesuatu yang ini sebenarnya bisa bagus juga gitu. Wah, mereka udah sama kayak ketika kita di keluarga besar, misalnya waktu masih single ya, keluarga besar terus ditanya, kapan nikah gitu, udah kerja lama kok belum punya mobil gitu misalnya. Itu mereka emang iseng aja. Iseng, tapi kita bisa juga manfaatkan itu sebagai salah satu kayak, wah gile, gue digituin, males banget, oke gue harus buktiin nih, gue bisa gitu. Walaupun itu cara yang agak ini ya, kurang tepat gitu. Tapi tadi FOMO tadi bisa kita gunakan sebenarnya sebagai salah satu hal yang alasan kita untuk membuat tujuan tadi, bisa aja. Kalau misalnya kita belum punya tujuan hidup ya, belum punya tujuan pencapaian apa-apa, itu tujuan kita, wah gue pengen 5 tahun lagi mengalahkan si A gitu, harus liburan ke sini, harus ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi balik lagi nanti, pikirkan baik-baik sebenarnya apa sih yang dalam hidup kamu tuh seperti apa sih situasinya gitu. Karena kan gini, ketika tadi kita melakukan time travel, 70 tahun, 60 tahun, bla bla bla, itu sebenarnya kita seharusnya, nanti teman-teman bisa melakukan lagi di rumah, seharusnya kita sudah bisa melihat nih, dibandingkan dengan situasi sekarang juga. Misalnya gini, teman-teman punya orang tua yang usianya katakanlah sudah 50 tahunan ya, 50 tahun ke atas, yang belum ditanggung sama teman-teman sekalian. Nah, kalian harus pikirin nih, ini orang tua saya ini situasi ekonomi seperti apa? Apakah memang cukup atau enggak mereka untuk hidup? Karena kalau nggak cukup, kalian yang akan jadi ininya. Kalian akan jadi generasi sandwichnya nih, generasi yang penanggungnya gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus suka, mau nggak mau. Itu yang akan dijadikan pemacu semangat. Jadi pentingnya ngelihat tujuan hidup secara keseluruhan tuh mempertimbangkan tadi well-formed outcome itu, melihat kemungkinan-kemungkinan tadi juga. Kira-kira apa saja sih yang bisa tanda kutip menjadi halangan buat saya mencapai tujuan hidup saya gitu. Katakanlah, oh iya ya, ini bisa jadi ya nanti pas orang tua udah pensiun, saya harus nanggung mereka. Atau anak misalnya udah sekolah, nanti pengen sekolahnya di tempat yang ini, tadinya pengen sekolah di tempat yang tinggi karena sayanya juga mau kuliah lagi misalnya, jadi saya harus mempertimbangkan nih dua hal tersebut gitu. Nah itu pikirin juga tuh hal-hal seperti itu. Jadi ketika kamu udah mikirin tujuan kamu sendiri, maka kamu nggak akan terganggu dengan tujuan orang lain, dengan hidup orang lain lah. Gitu bro, kurang lebih. Sih, gitu ya. Install aja tapi. Kalau nggak kuat. Kalau aku sih boleh nambahin ya. Oh silakan. Kalau ngomongin apalagi yang pamer cuan itu ya. Kalau di market bullish kayak sekarang ini, ada quote-nya siapa gitu, dia bilang di market bullish ini semua orang sih bisa jadi profesornya saham. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya betul. Nggak usah FOMO. Kalau saya pribadi, walaupun kita ini ya kayak Bro Ian, saya seorang financial planner, tapi yang namanya ngeliatin cuan itu juga pasti hati itu juga panas pasti, walaupun ada ilmunya, gitu kan. Nah, ada baiknya, boleh kok ngikutin orang cuan itu boleh, tapi ingat lagi, kayak tadi Bro Ian bilang tujuan akhirnya itu apa sih? Nah, kalau jangka pendeknya, kalian harus setting dulu portofolio keuangan kalian, gitu loh. Kalau sudah 50%
untuk tujuan dana pendidikan, dana pensiun, ya udah jangan diutak-atik. Walaupun ada saham apa yang sekarang ini lagi naik-naiknya, Antam, BRIS naik, tapi kalian tetap fokus nih 50%, aku mau tabung di saham yang big cap aja deh, gitu loh. Nah terus kalau kalian punya spare mungkin 5%, 10% maksimal untuk ikut-ikutan yang FOMO itu, silakan aja, nggak apa-apa gitu loh. Siapa tahu juga nambah cuan kan, nambah penghasilan kayak gitu, nggak apa-apa. Betul. Oke, itu sih. Pas banget itu. Oh ya, saya ini aku juga mau sharing nih. Oh silakan bro. Kelihatan nggak ya? Nah, aku udah buat dream board itu sejak tahun 2018 gitu. Nah ini nih contohnya nih. Tapi karena aku nggak desainer gitu ya, nggak artistik, jadinya cuman aku tempelin nih foto keluarga, aku, istri sama coba anak. Kita stop ya. Nah, terus, oh ya. Pin. Oh, nah, silakan di bro. Spotlight bro, bentar. Nah ini nih. Nah ini aku buat tahun 2018. Why-nya ya foto di tengah ini untuk keluargaku kayak gitu. Nah terus, dibuat nih poin-poinnya, ada 8 poin kalau nggak salah. Nah fungsinya kita buat dream board ini selain lebih detail gitu ya, kita terarah jalannya. Ternyata loh ketika aku review lagi gitu kan di tahun 2019, aku review mana nih yang udah tercapai. Oh ternyata dari 8 poin atau 7 poin itu 5-6 poin itu achieve loh. 2 poin nggak achieve, nggak apa-apa. Tapi kan 6 poinnya udah achieve gitu loh. 2 poinnya di tahun depannya. Nah ini salah satu manfaat kita buat tujuan keuangan melalui dream board kayak gini. Nah tahun 2019 saya buat lagi nih. Ini lebih nyantai gitu ya, pakai sticky notes gitu aku tempel-tempel. Nah, salah satu contohnya kayak gini. Mulai dari pekerjaan, mau income seberapa. Terus body, karena aku suka olahraga ya, body goal gitu. Mau beratnya berapa. Self improvement, diriku sendiri kayak baca kitab suci gitu kan ya. Kalau Muslim Al-Qur'an, kalau Kristen kitab suci, Alkitab gitu kan. Terus juga baca buku sebulan sekali harus habis bukunya. Terus ada rewardnya. Kalau semua ini tercapai mau ngapain nih kayak gitu contohnya. Betul mantap tuh. Itu ditempelnya di mana bro biasanya? Oh ya di dinding, di meja gitu. Kan? Iya betul. Yang tempat kelihatan. Iya betul. Terima kasih sharingnya bro Gary. Itu emang bagus banget tuh buat kita ingat terus ya. Jadi apa tujuan kita, apa goal-goalnya gitu yang ingin dicapai. Apalagi kalau misalkan mau beli mobil gitu, nggak apa-apa cari gambarnya mobil tuh, lebih spesifik lebih bagus. Misalkan pingin apa Honda Jazz, ya udah cari gambarnya Honda Jazz gitu ya. Betul. Yang ada gambarnya lebih enak tuh sebenarnya. Clipping gambar atau ngeprint dari Google. Bisa. Oke. Nah lanjut nih, ada pertanyaan lagi. Dari Kak Rahayu Aprianti. Target dana darurat saya 24 kali income, tapi masih kurang sekitar 6 kali income lagi dari target. Apa bisa sambil invest dalam bentuk saham atau reksadana? Oke, 24 kali income. Wow, itu besar banget. Income tapi ya, bukan pengeluaran ya. Nah, ini mesti dicek lagi nih. Kalau menurut saya, walaupun income juga dengan asumsi income-nya ini sama dengan pengeluaran ya, ini besar banget sih 24 kali. Jadi walaupun tanggungannya misalnya lebih dari 5 orang gitu, itu 12 kali cukup satu itu misalnya. Anak saya 2, oke. Ya, walaupun tanggungan itu lebih dari, kan prinsipnya kali 3 kan ya, kali 3 kali jumlah tanggungan. Jadi termasuk diri sendiri misalnya, atau sama ini 14, maksimum itu 12 kali sih sebenarnya. 12 kali pengeluaran itu pun. Jadi 12 kali itu cukup, bahkan nggak perlu sebanyak itu kalau kamu udah pencatatan sama anggaran itu udah bagus. Satu itu dulu, kita balik ke basic nih. Ketika catatan keuangan sama pembentukan anggaran itu sudah lancar, sudah sesuai dengan, sudah masuk semua lah hitungan-hitungan perkiraan. Jadi misalnya tahun depan kira-kira
anak sekolah sudah dimasukkan ke dalam anggaran, sudah dihitung cukup kayak gini-gini, sudah dibentuk plan-nya. Nah ini dana darurat sebesar itu pun nggak perlu lagi sebenarnya, gitu. Karena ini bisa dimanfaatkan untuk menuju tujuan keuangan tadi. Jadi bisa sambil invest dalam bentuk saham atau reksadana. Nah untuk kalau misalnya memang masih tetap mau 24 kali income, masih kurang sekitar 6 income lagi, invest bisa, tapi di reksadana pasar uang aja, yang paling aman aja. Karena ini sifat dana darurat kan sifat dasarnya itu satu liquid, kedua jumlahnya tidak berubah banyak gitu dari ini, risikonya kecil. Jadi yang paling dianjurkan itu adalah reksadana pasar uang. Itu boleh, silakan kalau mau invest sambil di situ. Tapi sebagian aja ya, jangan semuanya. Setidaknya untuk 3 kali sampai 6 kali income itu tetap disimpan di bentuknya tabungan gitu. Yang bisa diambil kapan aja. Gitu kira-kira. Oke, thank you Bang Ian. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih, Pinners? Nah ini ada nih, dari Bintang. Izin bertanya, saya mahasiswa dan masih tanggungan orang tua. Apakah saya mesti ngumpulin dana darurat atau proteksi? Atau uangnya dialokasiin ke hal lain seperti invest? Mohon sarannya, terima kasih. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Sudah melek finansial artinya nih. Udah tahu dana darurat, udah tahu proteksi. Nah, untuk mahasiswa yang masih tanggungan ortu, belum punya tanggungan juga, ini boleh ada dana darurat supaya latihan nih. Jadi ini dalam rangka latihan aja. Dalam rangka latihan artinya nanti ketika kamu udah keluar dari tanggungan orang tua, kamu udah tahu nih pentingnya ada dana darurat itu apa. Dan lagi dana darurat yang kamu punya nanti siapa tahu bisa bantu orang tua juga gitu. Jadi ini akan lebih bagus kalau misalnya memang bisa ngumpulin, nggak usah full lah 3 kali jumlah jajan bulanan juga boleh, silakan berapapun jadi kok. Nah, proteksi juga kesehatan sebenarnya asuransi kesehatan perlu sih, tapi kalau misalnya orang tua sudah punya, sudah masih nanggung kamu, misalnya dari kantornya masih ada, ya itu nggak perlu, sementara nggak perlu, nggak apa-apa. Itu bisa dialokasikan ke investasi. Nah, investasinya belajar semuanya nih, mulai dari yang konservatif sampai agresif. Nanti pada pelaksanaannya fokusnya ke agresif aja dulu, karena kamu di sini profil risikonya masih rendah banget. Jadi masih kesempatan untuk gagalnya tuh masih banyak gitu, masih boleh banyak gitu lah. Kalau udah kayak Bro Gary gitu misalnya kan itu udah nggak boleh gagal lagi sebenarnya tuh. Karena profil risikonya udah secara keluarga udah konservatif gitu. Konservatif, ya. Betul. Tapi ini disesuaikan juga nanti sama orangnya. Nah, kamu di sini kenapa perlu agresif? Ya tadi, satu masih muda, jalan kamu masih panjang. Kedua, kesempatan kamu untuk dapat return yang lebih besar itu lebih tinggi gitu. Compound interest-nya lebih tinggi gitu ya hasilnya. Dan ketiga itu kesempatan gagalnya masih terbuka lebar, masih banyak, masih bisa ngapain aja lah ibaratnya gitu, masih aman. Asal jangan macam-macam, jangan utang itu aja, jangan ada pinjol atau apalah, itu jangan sampai deh. Ini selain nanti kamu akan ini sendiri repot sendiri, bisa ngerepotin orang tua juga nantinya. Nah jangan lupa nih, tapi sebelum investasi, kamu bikin tujuan investasinya apa. Jadi ini saya juga dulu kayak gini sama, walaupun dulu belum ada financial planning apa segala macam, tapi saya udah melek lah pas mahasiswa itu udah tahu saham nih. Jadi mainnya saham, ambil IPO segala macam, untung gede. Nah ketika untung gede itu nggak ada tujuan, udah habis itu semuanya langsung. Gitu. Jadi benar-benar habis buat hal-hal yang bukan aset. Gitu. Kalau kamu masih beli barang sih nggak apa-apa lah, beli barang tapi yang produktif gitu itu bagus. Beli barang yang kedua, beli barang yang konsumtif, misalnya untuk gaya, ya mau menikmati silakan aja lah. Tapi ya selalu diingat-ingat nanti di depannya ada kebutuhan lain. Yang ketiga, habisnya untuk konsumtif yang kayak makanan, nah itu yang dulu saya lakukan tuh, lebih ke makanan. Makanan enak aja udah habis ya, nggak ada barangnya kan, sayang banget. Gitu kira-kira. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, Bang Ian, Siap. questionnya ya, dari Diana.
dana darurat saya ada di Logam Mulia dan reksadana pasar uang. Jadi tidak ada di tabungan. Nah, apakah boleh pakai kartu kredit dulu kalau urgent banget, lalu baru dibalikin dari reksadana pasar uang setelah di withdraw? Oke. Wah, ini dana darurat Logam Mulia dan ada DPU ya. Tidak ada tabungan, boleh pakai credit card. Jawaban simpelnya sih boleh aja, asal bisa mengendalikan diri ya dan disiplin gitu. Maksudnya jangan ditunda-tunda, karena yang sering terjadi itu kan ketika kita gesek terus oh ya gesek dulu deh urgent, terus entah itu lupa atau entah sengaja gitu. Jadi aduh sayang nih RDPU-nya lagi bagus, nanti kalau dijual ini lagi harganya naik terus gitu kan. Ya udah deh nanti aja bayarnya pas ini akhir bulan aja pas gajian next gitu. Nah itu yang suka lupa. Jadi sebisa mungkin kalau untuk kartu kredit langsung di ini aja, langsung di close, balikin dari EDPU itu, silakan. Asal jangan lupa gitu, asal disiplin. Silakan aja kalau itu. Gitu kurang lebih bro. Oke, thank you Bro Ian atas kesempatannya. Terima Terus kasih. juga thank you Viners sudah mau join di webinar kita pada hari ini. Thank you banget. Ditunggu kehadirannya minggu depan. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Oke, bisa kita close Bang atau gimana?